saya bacakan konsiderannya ini hasil keputusan mengenai forumnya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah Hakim Kota Bandung tahun 2021 setelah menimang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan dan menetapkan keputusan musyawarah Hakim Kota Bandung tentang peserta musyawarah dihadiri oleh 56 peserta sidang dari Himpi Kelurahan Kota Bandung, dari 151 kelurahan Kota Bandung, dan dinyatakan memenuhi quorum. Setuju ya? Nah, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021 hingga sidang musyawarah Kota Hakim Kota Bandung 2021. Ketua Dr. Anda Hajat Jati Fatmawati, Sekretaris Bambang Setiawan Dwi Putranto, anggota Dedi Junadi, dan semua ditandatangani. Demikian tadi sudah berdasarkan quorum ini. Untuk selanjutnya mengenai draft tata tertib peserta kepada bapak-bapak atau ibu-ibu untuk nanti disampaikan. Tata tertib musyawarah pemilihan ketua Hakim Kota Bandung tahun 2021. Tata tertib musyawarah pemilihan ketua Hakim Kota Bandung periode masa bakti tahun 2021-2024 tertuang dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini. Silakan untuk disimak. Pasal 1, musyawarah pemilihan. 1. Musyawarah pemilihan forum kelompok informasi masyarakat atau Hakim Kota Bandung tahun 2021 yang selanjutnya dalam tertib ini merupakan kekuasaan tertinggi pengurus Hakim Kota Bandung. Kedua, penyelenggaraan musyawarah Hakim sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus Hakim Kota Bandung. Ada tambahan atau dilanjut? Pasal 2, pelaksanaan musyawarah pemilihan. Musyawarah pemilihan Hakim Kota Bandung diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Hotel Museum Kota Bandung. Lanjut ya. Pasal 3, tugas dan wewenang musyawarah pemilihan. Tugas dan wewenang musyawarah pemilihan Hakim Kota Bandung. 1. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengurus Hakim Kota Bandung masa bakti 2018-2021. 2. Menetapkan program kerja dan menetapkan kebijakan organisasi. 3. Memilih dan menetapkan ketua Hakim Kota Bandung masa bakti 2021-2024. 4. Memilih dan menetapkan anggota formatur. 5. Memilih dan menetapkan pengurus Hakim Kota Bandung masa bakti 2021-2024 melalui sidang formatur. Ada tambahan atau lanjut? Pasal 4, peserta. Pasal 4, peserta musyawarah. 1. Musyawarah pemilihan dihadiri oleh peserta musyawarah. 2. Peserta musyawarah Hakim Kota Bandung adalah A. Ketua kelompok informasi masyarakat tim tingkat kelurahan Kota Bandung yang dibuktikan dengan surat keputusan dan surat rekomendasi atau surat tugas dari instansi atau organisasi terkait. B. Setiap peserta wajib membawa surat mandat dari pengurus tim tingkat kelurahan atau dari kelurahan setempat. C. Setiap peserta wajib membawa surat undangan sebagai peserta. D. Peserta wajib membawa mandat. Ada tambahan atau terus? Pasal 5, hak peserta. 1. Peserta memiliki hak bicara dan hak suara. 2. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, usulan, dan atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Lanjut ya. Pasal 6, pertanyaan dan pendapat atau usulan. 1. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus disusun secara singkat, jelas untuk disampaikan melalui pimpinan sidang musyawarah. 2. Apabila dipandang perlu, bentuk isi dan sifat pertanyaan atau pendapat penanya pengusul dapat diperjelas oleh pimpinan sidang. Ketiga, pimpinan sidang berhak mengambil kesimpulan dan pertanyaan pendapat yang diajukan tersebut. Ada tambahan? Lanjut. Pasal 7, alat kelengkapan musyawarah Hakim Kota Bandung. Alat kelengkapan
pimpinan musyawarah dipilih oleh dan dari peserta musyawarah dan dipilih oleh panitia. Ketiga, pimpinan sidang musyawarah mempunyai tugas untuk memimpin sidang pleno dalam rangka 1. Menetapkan jadwal acara tata tertib musyawarah. 2. Memilih pimpinan sidang tetap. Keempat, sidang musyawarah dipimpin oleh suatu presidium yang terdiri dari A. Unsur Hakim Kota Bandung 1 orang, B. Unsur pimpinan kelurahan 2 orang. 5. Komposisi presidium musyawarah terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Pembagian 6. Pembagian tugas di antara unsur presidium pimpinan sidang musyawarah. Ada tambahan? Pasal 9. Tanggung jawab pimpinan sidang musyawarah. Pimpinan sidang musyawarah bertanggung jawab atas 1. Ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan musyawarah pemilihan. 2. Jalannya musyawarah yang dapat berlangsung dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan untuk mufakat. Pasal 10. Musyawarah dan rapat. Musyawarah dan rapat musyawarah pemilihan terdiri dari 1. Sidang pleno, 2. Rapat formatur, 3. Rapat pimpinan musyawarah bila dianggap perlu. Pasal 11. Presidium musyawarah pemilihan. Setiap sidang pleno dipimpin oleh presidium yang berjumlah 3 orang yang pengaturannya dilakukan oleh ketua presidium musyawarah pemilihan. Kedua, pimpinan sidang berkewajiban untuk A. Memimpin persidangan agar tetap dalam suasana kebersamaan. B. Berusaha mempertemukan pendapat dan menyimpulkan pembicaraan sesuai dengan persidangan musyawarah. Ada tambahan? Masih semangat? Pasal 12. Rapat formatur. Rapat formatur oleh ketua dan sekretaris dan anggota yang pengajuannya akan diatur dalam pasal tersendiri. Pasal 13. Juru bicara. 1. Guna menjamin terciptanya ketertiban dan kelancaran persidangan, peserta berbicara melalui seorang juru bicara. 2. Juru bicara ditunjuk dari dan oleh peserta peninjau yang bersangkutan. 3. Juru bicara peserta berbicara atas nama utusan yang diwakilinya. Pasal 14. Batas waktu berbicara dalam sidang. 1. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya berbicara diatur oleh pimpinan sidang. Kedua, bila mana juru bicara melampaui batas waktu dari yang ditetapkan, pimpinan sidang berhak memperingati supaya mengakhiri pembicaraan dan harus mentaati pernyataan itu. Ketiga, juru bicara dalam menyampaikan pembicaraan tidak menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan. Artinya jadi tidak kesana ke sini. Pasal 15. Pendaftaran juru bicara. 1. Sebelum berbicara, setiap pembicara mendaftarkan pada pimpinan sidang terlebih dahulu. Kedua, pembicara yang mendaftarkan diri berhak berbicara kecuali bila menurut pimpinan sidang ada alasan yang dapat diterima. Ada tambahan? Semangat, semangat, semangat. Tepuk tangan yang keras. Biar semangat Pak, jangan ngantuk. Pasal 16. Hak interupsi. Setiap peserta dapat menyampaikan interupsi untuk 1. Meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya menyangkut soal yang dibicarakan. Kedua, mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan. Ketiga, memberi penjelasan permasalahan yang sedang dibicarakan. Keempat, mengajukan keberatan atas materi pembicara di luar masalah yang sedang dibahas. Pasal 17. Batas waktu pembicara terhadap juru bicara mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 15, mengingat efisiensi waktu dimintakan untuk berbicara disampaikan sesingkat mungkin. Jadi seperti itu. Jadi pembicaraan harus pada pokok seputaran permusyawarahan. Apalagi sekarang karena waktu dibatasi, ini hanya dikasih waktu 2 jam sidang musyawarah pemilihan ini. Jadi dalam berbicara pun mungkin nanti akan dibatasi. Kembali. Kedua, dalam hal demikian, pimpinan sidang memberikan kesempatan pada juru bicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan yang bersangkutan diberi peringatan. Pasal 20. Ketertiban dan kelancaran sidang. Apabila seorang peserta atau peninjau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan kelancaran jalannya sidang, maka pimpinan sidang dapat memperingatkan agar peserta tersebut menghentikan perbuatannya. Kedua, jika peringatan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak
maka pimpinan sidang berhak dapat menjuru putusan tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang. Pasal 21 Quorum tata cara pengambilan keputusan. 1. Sidang musyawarah pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah plus 1 dari jumlah unsur peserta. Dalam hal pemilihan formatur sidang musyawarah sekarang kurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah peserta. Apabila tidak tercapai quorum, maka sidang ditunda sebanyak 2 kali dengan jeda selang waktu 15 menit. Dan apabila setelah 2 kali penundaan masih juga hal tersebut belum mencapai hasil, maka sidang dianggap memenuhi quorum untuk dapat mengambil keputusan. Untuk pasal 21 ini, Bapak dan Ibu, mungkin karena sah atau tidaknya quorum pada hari ini tadi sudah dinyatakan betul bahwa disepakati pada hari ini sidang dinyatakan quorum. Mungkin ada tambahan? Lanjut. Dulu lanjut. Pasal 22, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. 1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam sidang yang memenuhi quorum. B. Disetujui oleh lebih dari setengah plus 1 jumlah peserta yang hadir. Kedua, apabila dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan suara terbanyak diperoleh hasil suara yang sama, maka pemungutan suara diulang. Pasal 3, hak suara peserta. Setiap peserta mempunyai hak suara yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pasal 24. Ini mungkin disimak. Pasal 24, pemilihan ketua dan pembentukan pengurus FKIM. Pemilihan ketua dan pembentukan pengurus FKIM Kota Bandung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pencalonan bakal calon. A. Bakal calon diusung oleh ketua tim kelurahan yang dicalonkan oleh tim kelurahan yang lain dengan mengisi formulir yang telah disediakan panitia. B. Bakal calon ketua FKIM yang terjaring dan bersedia menjadi calon harus mengisi surat kesediaan bakal calon. C. Dari bakal calon yang terjaring akan dipilih 3 besar yang memperoleh suara terbanyak atau 30% tim kelurahan sekota Bandung yang jumlahnya yang sudah terdaftar di daftar hadir. Apabila jumlah suara 30% tidak terpenuhi, maka akan diambil 3 besar perolehan suara. E. Calon terpilih harus memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan panitia. F. Jika hanya 1 calon yang bersedia dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan langsung terpilih menjadi ketua FKIM Kota Bandung. 2. Pemilihan adalah ketua tim kelurahan atau perwakilan dari pengurus tim kelurahan dan memiliki 1 hak suara. B. Calon ketua FKIM dibenarkan memberikan hak suara. Jadi nanti kalau misalnya ada calon dibenarkan dia untuk memberikan hak suaranya. C. Perwakilan pengurus tim kelurahan yang belum hadir di saat pemilihan dimulai akan diberikan toleransi ditunggu 1 kali 15 menit setelah itu dinyatakan gugur hak suaranya. D. Apabila calon memperoleh suara terbanyak 50% plus 1 dari jumlah peserta yang hadir pada saat itu, maka ditetapkan sebagai ketua FKIM Kota Bandung terpilih. 3. Perhitungan dan penetapan. A. Ketua FKIM terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. B. Perhitungan suara dipimpin oleh presidium 1 orang dan 2 orang saksi dari perwakilan pengurus KIM Kota Bandung, KIM kelurahan. C. Jika terdapat perolehan suara yang sama, maka pemilihan akan diulang. D. Penetapan atau pelantikan ketua FKIM terpilih dilaksanakan secara terpisah. Jadi artinya yang sudah menggunakan penjaringan yang sudah dilakukan panitia, atau misalnya pada hari ini dilakukan penjaringan juga, dan kemudian apakah suara itu silakan disepakati harus memenuhi 30% atau suara terbanyak
besarnya 3 besar. Mangga silakan ada yang mau memberikan masukan. Terima kasih atas kesempatannya kepada pimpinan sidang. Dalam hal ini mungkin saya akan memberikan usul atau saran berkenaan dengan tata tertib yang telah dibacakan atau yang telah dibuat oleh jajaran panitia. Walaupun keputusan finalnya ada di musyawarah peserta pada hari ini. Dan berkenaan dengan penjaringan bakal calon, jadi langsung ke dompet aja Bu. Berkaitan dengan penjaringan bakal calon yang telah di draftnya telah dibuat oleh jajaran panitia bahwa bakal calon itu bisa 3 besar, bisa 30%. Yang memenuhi syarat, kalau yang memenuhi syarat itu bisa diambil 3 besar atau 30%. Nah dari sini saya selaku Ketua KIM Kelurahan Hussein Sastra Negara mengusulkan untuk legalitasnya terjamin atau diakui. Jadi saya mengambil langkah yang atau mengambil draft usulan yang 30% bakal calon yang harus memenuhi syarat 30% dari jumlah ketua KIM yang ada di Kota Bandung. Jadi 30% dari 151 itu ada 45 suara. Dalam hal ini Pak Haji Medi sudah melampaui batas maksimal dari 30%, yaitu sekitar 48 ya kalau nggak salah, 48 suara. Jadi mungkin itu bisa langsung ditetapkan sebagai ketua terpilih KIM 2021-2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain? Enggak. Saya ambil diri dari Kecamatan Curong dari Kelurahan Masjid. Usul saja Bu, karena tadi berbicara Pak dari Hussein, ada penjaringan calon berbeda dengan pemilu KIM 2-3 tahun lalu ketika itu ada 3 calon dari Mas Salodi, Pak Asda dan Pak Wahidi. Itu langsung pihak itu memilih calon dan seperti itu. Beda dengan sekarang yang panitia itu ditunjuk untuk langsung melalui penjaringan. Di sana menetapkan ada 30% bisa menjadi calon ketua KIM 2021-2024. Ini saya harapkan memang ini Pak Medi ini sudah 30% ya calon. Cuman harus disebutkan dulu berapa calon yang masuk ke panitia hasil penjaringan itu. Jadi yang pertama itu, yang kedua total suara yang masuk berapa. Kita tidak berbicara KIM 100,1 karena mungkin ada terbentuk beberapa kendala pada saat itu ya. Yang penting pada saat itu sampaikan dulu dari panitia berapa total suara yang masuk untuk penjaringan dan berapa calon yang raihan suaranya. Seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua nanti baru apakah secara aklamasi nanti ditetapkan pure hari ini dari 30% menjadi aklamasi atau ada calon lain dari hasil penjaringan itu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program KIM Kelurahan Bersama Kecamatan Jembrung menyimak seharusnya kita tuh diberi jalan ya, tapi karena mungkin sudah dari maksudnya saya menyatakan bahwa buat apa isinya ada musyawarah kalau untuk penjaringan ditetapkan. Jadi ini adalah musyawarah untuk mufakat. Jadi saya mohon dipilih kembali penjaringan yang 3 itu dijadikan calon baru kita pilih lagi, jangan ditetapkan. Terima kasih. Saya Francisca, perwakilan dari KIM Cikawau. Kebetulan saya ketua KIM Cikawau. Menganalisa, melihat, menimbang apabila kita sudah sebelumnya mengajukan penjaringan, kalau kita mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk asas kelayakan dan kepatutan, adalah benar dilakukan penjaringan. Namun kembali lagi, sesungguhnya apabila ini sudah diatur di dalam KDART, maka kita tidak akan perlu sampai melakukan kondisi seperti ini, apalagi saat ini kita di tengah pandemi. Kembalikan lagi bahwa benar seperti yang tadi disampaikan oleh dari Hussein juga, benar seperti tadi disampaikan juga oleh dari Bapak Siliwangi ya, iya Basul ya. Kemudian benar juga tadi yang disampaikan dari Mas Andrahan. Alangkah baiknya seperti tadi sudah disampaikan juga pada awal
bahwa ketua panitia menyampaikan agenda sebetulnya tadi sudah disampaikan. Tinggal disampaikan lagi bahwa sesungguhnya ada berapa calon yang mengajukan pada saat penjaringan, sesungguhnya ada berapa jumlah yang masuk ke panitia, kemudian yang akhirnya terpilih berdasarkan Google Forms itu ada berapa. Namun tetap ada baiknya bahwa di sini mungkin yang bisa menduduki nomor satunya adalah Pak Medi, tapi kita tidak bisa mengabaikan calon-calon yang lain. Jadi benar apa gunanya kita menyebut sebagai musyawarah kota. Maka apabila saya boleh menyarankan diulang kembali bahwa sesungguhnya dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, 151 ketua yang ada yang sudah mengajukan melalui penjaringan itu ada berapa ketua, yang mengisi melalui Google Form ada berapa ketua, dan hari ini bahwa ternyata 3 kandidat itu layak untuk maju pemilihan dan nanti kita musyawarahkan. Mungkin seperti itu supaya apa? Kita sama-sama atas kelayakan dan kepatutan dan keadilan yang kita punya. Terima kasih Bu Tika. Luar biasa.